Negara kita dalam beberapa point of view mencuri impian warga masyarakatnya loh. Iya. Berapa banyak ya kondisi di mana diumumkan hasil statistik di mana mungkin ini tidak bisa menjangkau 100% tetapi jadi kesimpulan. Oke. Misalnya gizi buruk di Indonesia sekian Mhm, gitu loh. mhm. Kondisi Stunting gitu. stunting sekian persen orang gitu kan. Angka kemiskinan sekian. Mhm, Yang mhm. menurut saya seringkali selalu ketika kita riset lebih dalam ternyata nggak seburuk itu. Mhm. Dunia yang kita tinggal itu nggak semenakutkan itu. Semenakutkan itu Enggak, ya, iya, iya. gitu. Halo teman-teman Kedamaian ID, kembali lagi ya bersama saya Teguh Mansuri dan Mas Fadli. Yes. Yuk, lanjut aja ya teman-teman ya, langsung aja. Oke teman-teman, kok ke teman-teman ya, oke Mas Fadli. Oke. Nih, Mas Fadli, saya ngelihat ya ada banyak circle pertemanan, circle di lingkungan kita itu yang ternyata notabene-nya jahat loh sebenarnya. Oke. Jahat sama kita, jahat sama bisa jadi sama teman-teman gitu ya. Ya. Coba teman-teman cek nanti ya, ada nggak di circle teman-teman seperti ini gitu. Apa itu? Saya bilang kayak gini, eh kejahatan terbesar umat manusia gitu ya, itu adalah membunuh mimpi orang. Membunuh mimpi. Membunuh mimpi orang. Oke. Jadi contoh misalnya Mas Padi, kalau misalnya saya, bayangkan Mas Padi saya punya uang 2 miliar atau 20 miliar, saya mungkin akan buat seperti ini. Mas Padi langsung bilang kan, ah masa lu dapet 20 miliar dari mana? Itu kan membunuh mimpi kan gitu ya kan, membunuh mimpi Yes. orang gitu. Nah saya bilang ini adalah kejahatan terbesar gitu ya, karena belum apa-apa aja udah dibunuh ya kan gitu, belum apa-apa aja udah dibunuh. Ya. Atau makanya untuk hal seperti itu teman-teman, bagaimana kita yang mau bermimpi ya, yang mau kita mewujudkan impian-impian kita, baik itu teman-teman mau keluar dari garis kemiskinan pastinya gitu ya, pingin lebih berlimpah, pingin lebih kaya raya. Ketika teman-teman cerita sama teman-teman malahan di-down kan, Di ya, underestimate ya. kan gitu ya. Harusnya kita keluar sih dari itu, benar nggak Mas Wali? Dari circle itu. Dari circle Yes. itu, betul. Kemungkinan besar iya, teman-teman. Jadi ini jahat banget sih menurut saya ya. Bisa jadi ini kejahatan terbesar yang pernah ada. Dan tersebarluaskan tanpa ada hukuman. Tanpa ada hukuman, iya benar ya. Benar. Kejahatan yang tak ada hukuman ya ini dia, gitu betul. Jahat banget ya. Jadi gini teman-teman ya. Mungkin sesimpel teman-teman bisa bedain mana teman sejati atau beneran keluarga dan mana yang bukan keluarga adalah Benar. dari bagaimana cara dia menghargai impian Anda. Nah, gitu kan. Mhm. Kalau kita sharing tentang impian gitu kan, Mas Teguh sama saya sama-sama cerita nih gitu. Bro, gue tuh pengen punya ini loh, gitu. Mas Teguh tuh pasti akan dengan excited gitu menanggapinya. Oh masa? Kayak gimana emang itu gitu? Emang mau yang tipe apa? Emang yang kayak gimana gitu? Iya. Ya kan? Itu keluarga menurut saya gitu. Ketika Mas Teguh cerita, bro gue pengen mobil ini deh. Ya saya akan dengan excited, oh iya yang warna apa mobilnya? Kan gitu. Emang kenapa pengen itu gitu? Apa yang lebih dari situ yang lu suka? Kan kayak gitu ya. Nah menurut saya teman-teman, ini adalah kondisi yang normal yang seharusnya terjadi. Gitu ya. Bukan sesuatu yang perlu berubah jadi begini, jadi sesuatu yang di-upgrade. Enggak, ini tuh normal seharusnya. Tapi seringkali teman-teman saya ngerasain ya di inner circle luar lain teman-teman bahkan di lingkungan yang lebih luas gitu ya. Ketika seseorang menyatakan public commitment-nya, menyatakan keinginan besarnya. Seringkali orang-orang di sekitar dia bahkan keluarga terdekatnya itu tanda kutip mencuri impian dia. Mencuri impian ya. Pencuri impian ya. Dibandingin dengan yang misalnya Mas Teguh cerita tadi, bro gue pengen mobil ini terus saya tanya mau warna apa gitu ya. Mungkin orang-orang di luar sana yang melihat memandang gitu ya apa yang selama ini Mas Teguh jalani, siapa Mas Teguh selama ini sebelumnya gitu ya, dengan kelayakan sebelah matanya yang mereka tahu gitu ya, karena nggak tahu 100% value Mas Teguh, pasti mereka akan dengan mudah menyatakan kalau emang mungkin ya gitu. Alah lu aja motor aja masih nyicil misalnya kan gitu kan, itu kan betapa jahatnya menurut saya. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan.
Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Gitu. Dan seringkali teman-teman, ini bahkan orang-orang yang sangat dekat sama kita loh. Pasangan kita saat lagi pillow talk ya kan? Betul. Sayang, aku kayaknya pengen punya mobil ini deh. Terus dia mungkin dengan santainya, udahlah, motor juga aku udah seneng. Positif sih, tapi itu mencuri impian menurut saya. Kan impian kan gratis ya, udah gratis dicolong lagi. Mau cari di mana lagi, bener? Kan nggak bayar, maksudnya apa salahnya mendukung gitu. Kenapa saya pilih istri saya sekarang, Mas Teguh, dibanding banyak antrian gitu ya di masa lalu? Karena dia adalah orang yang paling excited ketika saya ceritain tentang impian saya. Gitu. Bahkan sesuatu yang lebih baik dilakukan, dia melakukannya dengan cara yang lebih baik dibanding orang tua saya melakukannya. Gitu. Yang bikin saya impressed gitu ya sama istri saya sekarang karena dia sangat percaya sama impian saya. Even di kondisi saya yang ngecap banget, nggak mungkin gitu loh. Bayangin ya, saya di kondisi dimana waktu itu masih baru lulus kuliah, terus saya masih jadi agen asuransi gitu kan, terus income juga ya kadang ada kadang enggak kan, namanya agent kan enggak punya gaji ya, bukan yang di kantor terus dikasih komisi kalau closing, enggak, ini tuh memang beneran hidup dari komisi. Jadi kalau tidak ada penjualan nggak dapet gitu. Nah di kondisi seperti itu saya long distance relationship ya, LDR ya, istri saya di Bandung, saya di Tangerang waktu itu. Untuk ngapel ke Bandung itu nggak punya ongkos, Mas Teguh, lebih sering. Itu kadang-kadang bahkan ya istri saya itu harus juga ikutan nabung duit jajannya supaya pas ongkos berangkat duit saya, pas saya pulang dia bisa kasih buat ongkos bis saya pulang. Nggak punya duit soalnya gitu, supaya bisa ketemu kan, bisa ketemu di sana, bisa ngobrol di sana karena jauh. Dan itu nggak mungkin bisa tiap hari atau tiap minggu, butuh mungkin sebulan sekali gitu loh. Nah di kondisi kayak gitu, bayangin kan, ketika kita ngobrol, asik ya nanti kalau kita punya rumah yang gede itu paling enggak yang mobilnya parkirannya 2 lah. Supaya ada 1 mobil sedan, 1 mobil yang lebih tinggi buat keluar kota. Wih, bayangin kan, coba kalau dia punya mental pencuri impian, aduh sayang udahlah, motor aja aku seneng kan gitu ya. Kamu loh motor nggak punya, bilang mobil mau punya 2. Loh, masih patungan. Ongkos kesini aja patungan. Ya, teman-teman coba lihat dari perspektif Anda sendiri ya teman-teman ya. Ada nggak masa-masa di hidup Anda kayak gituin orang lain atau Anda digituin sama orang lain? Nah menurut saya ini jahat gitu. Tapi ya sebagian besar lingkungan di luar pacar saya sekarang istri saya itu dulu begitu, Mas Teguh. Di kondisi dimana kurang percaya dengan apa yang mungkin didapat di masa depan, sehingga jangankan merasa mungkin tercapai, merasa berhak aja enggak. Gitu. Jadi terbunuh dan seringkali dibunuh dengan cara yang baik. Wah, silent killer dia. Ini psikopat ya. Psikopat ini, gitu kan. Dan tanpa sadar dilakukan loh teman-teman. Ini sangat jahat menurut saya. Dan mungkin itu dilakukan juga mungkin dalam situasi bercanda gitu ya kan. Ya bercanda gitu. Tapi sepertinya bercandanya sebaiknya tidak itu deh gitu. Sebaiknya tidak seperti itu deh gitu. Ya karena lingkungan ya. Kenapa tadi Mas Teguh di awal bilang apakah circle-nya jadi perlu diganti? Menurut saya iya. Karena beda tongkrongan, beda kesaktian mencuri impiannya. Jadi ada tongkrongan Anda di mana mungkin ketika teman-teman ceritain tentang mobil impian Anda gitu ya, mereka ngerasa, wih keren bro, itu bagus, kayaknya cocok lu pakai mobil kayak gitu. Coba aja, gue yakin sih lu mampu. Itu kan lingkungan yang kita butuhkan. Tapi ketika tongkrongan Anda yang sama-sama mungkin kita semuanya belum punya mobil gitu ya, terus kita ngobrolin pencuri impian terus, alah bro, udahlah dari dulu juga kita main judi di sini kan gitu misalnya. Main gaplek di sini lu ngomong-ngomong mobil gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya apakah harus keluar, sebaiknya iya menurut saya. Keluar dari lingkungan itu teman-teman. Hari ini banyak banget teman saya yang masih nongkrong begitu dan ya tidak kemana-mana. Nggak kemana-mana hidupnya gitu. Ketika kita balik lagi ke tongkrongannya mereka bingung gitu kan, wih kok lu bisa banyak banget mencapai sesuatu gitu. Ya gue juga bingung kenapa lu gak nyampe.
Iya, bisa juga kita kembalikan pertanyaan itu. Betul. Lu kok gak ngapa-ngapain sama hidupmu kan gitu. Kasihan orang-orang yang sampean sayang kan jadi gitu. Tapi kalau misalnya di circle itu memang gak nyaman Mas Teguh. Kita kayak dihabisin baterainya. Gitu. Setuju. Kita ngobrolin sesuatu yang bentuknya visi, mereka masih saling ngatain, saling menghujat orang lain gitu ya. Saling menjatuhkan impian, saling sombong-sombongan susah kan gitu kan. Ah, lu mah masih mending, gue mah ini udahlah kita mah gini aja gitu-gitu. Yes. Jadi di kondisi itu karena saya udah tahu mana yang benar mana yang salah, saya pikir ini salah. Saya pikir ini sesuatu yang perlu saya kurangin nongkrong sama mereka gitu ya. Bukan di delete, di blok kontak enggak gitu, tapi maksudnya ya keluarnya itu bukan keluar itu, tanpa memutus hambungan silaturahmi langsung no, gitu enggak. Aku gitu tidak akan ya. berteman lagi dengan Anda Kita, gitu. bro sorry ya ini circle yang jelek, gue leave grup. Enggak gitu. Enggak. Jadi betul. ya Anda punya ini aja ya, statement dalam hati, gue bertekad untuk bisa benar-benar berubah dan ini salah satu cara yang baik menurut gue untuk melakukannya. Gue akan cari circle yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih besar gitu, yang visinya lebih besar. Nah, ini juga sama dalam kondisi di mana seringkali teman-teman juga melakukannya ke orang lain loh, gitu. Dan ini jahat, tetap di kondisi yang jahat menurut saya ya. Ketika teman-teman merasa dengan keterbatasan kepala kita, isi kepala kita ngelihat apa yang anak kita inginkan misalnya terlalu besar, terus kita jatuhin. Nggak usah lah, nah itu susah. Udah mahal, nggak bisa. Kita mah orang biasa. Waduh, menurut saya itu jahat. Karena anak kita masih abundance. Dia masih nggak tahu berapa usaha yang dibutuhin, kan berapa dana atau modal atau apapun yang dibutuhin, sumber daya apapun yang dibutuhin untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia cuma menginginkannya. Kenapa Anda nggak aminin aja sih? Nah itu. Mungkin dari orang tua tersebut mungkin berpikirnya bahwa mengedukasi dia, kan salah edukasinya jadinya ya gitu ya. Itu jadinya salah, betul. Makanya kenapa, sorry ya teman-teman ya, bukannya saya membeda-bedakan pola didik guru-guru kita, tetapi memang ada kondisi di mana saya lebih percaya saya dan istri saya aja yang ngedidik. Saya lebih percaya sekolah-sekolah yang jauh lebih mahal untuk mendidik. Bukan karena saya mampu, karena saya nggak mau anak saya di sekolah yang jelek, enggak. Tapi lebih kepada saya khawatir gitu. Anak saya dicuri impiannya tanpa sepengetahuan saya. Gitu. Iya, betul. Jadi ada kejahatan kan di sana kan gitu. Nah itu tuh yang kita perlu jaga teman-teman. Ketika dia cerita sama gurunya, Bu Guru ini gambar mobil keren banget loh. Ini aku lihat di internet harganya 3 miliar gitu. Keren nggak? Kalau gurunya tanpa sadar mencuri impiannya kan bisa aja. Oh bagus ya, tapi itu kan mobilnya mobil mahal gitu. Lah emang kenapa? Kan gitu dong. Anak kecil kan nggak tahu. Tapi kalau itu dilakukan menurut saya jahat gitu. Dan tanpa sadar mungkin gurunya melakukannya dan bisa jadi iya bisa jadi enggak kan ya. Tapi saya menjaga gitu. Nah hal-hal seperti ini teman-teman perlu mulai aware. Perlu mulai tahu dan mulai jaga. At least mulai sekarang dan seterusnya teman-teman perlu kebayang lah ya, ketika seseorang menyampaikan impiannya, teman-teman selama dia bahagia, dukung. Gitu. Selama itu hal baik, support aja udah. Setuju. Begitu juga ketika teman-teman menginginkan sesuatu dan teman-teman udah tahu nih karena teman-teman nonton video ini, terus teman-teman tahu, ini pencuri impian nih. Jangan mau diambil impiannya. Ketika orang bilang susah, menurut gue sih gue mampu. Gitu. Ketika orang bilang itu terlalu mahal bro, ya menurut gue sih gue layak. Kayak gitu, pasang antivirus. Gitu. Berarti langsung aja di kasih antidot itu ya? Iya langsung ditolak aja ya itu lakum dinukum waliyadin aja gitu kan. Itu keyakinanmu, ini keyakinanku, selesai. Betul. Nah itu banyak Mas Fadi ya kan. Circle-circle seperti itu banyak. Ada di tongkrongan kita, ada di kelompok mana, ada bahkan di keluarga kita pun sekalipun seperti itu gitu ya kan. Bahkan mungkin orang tua kita pun seperti itu. Iya gitu. betul. Menariknya Mas Fadi ya, inilah makanya dari Kedamaian ID ya, memang kita untuk membangun nusa dan bangsa, walaupun berat tapi saya yakin pasti bisa, karena gini, di Cina itu tingkat kemiskinan udah nggak ada Mas Fadi. Udah zero sih nggak tahu ya, pokoknya udah nggak di iniin lagi deh, udah nggak di prioritasin lagi gitu ya kan, udah nggak dibahas lagi. Kenapa? Karena mereka semua sudah abundance gitu, dari mungkin bisa jadi dari pemerintahannya gitu kan, dari orang-orangnya gitu kan, dari sekolah-sekolahnya didukung semuanya. Jadi memang support sistem negaranya juga sudah mendukung untuk itu semua gitu. Dan di sini masih terjadi Mas Teguh, negara kita dalam beberapa point of view mencuri impian warga masyarakatnya.
Gitu. Berapa banyak ya kondisi di mana diumumkan hasil statistik di mana mungkin ini tidak bisa menjangkau 100% tetapi jadi kesimpulan. Oke. Misalnya gizi buruk di Indonesia sekian gitu loh. Kondisi stunting sekian persen orang gitu kan. Angka kemiskinan sekian. Yang menurut saya seringkali selalu ketika kita riset lebih dalam ternyata nggak seburuk itu. Dunia yang kita tinggal itu nggak semenakutkan itu. Semenakutkan itu ya. Gitu. Cuman karena hal-hal itu muncul ke permukaan yang dianggap sebagai sebuah fakta dan data yang perlu diambil sebagai kesimpulan, seringkali ini membuat kita ngambil kesimpulan buat hidup kita bahwa susah, lagi susah ini, gitu. Nah, hati-hati teman-teman. Balikin lagi ke yang tadi ya. Nggak apa-apa, terserah apapun pendapat pemerintah, apapun pendapat orang lain seperti itu, saya tetap punya visi negara ini bisa menemukan perdamaiannya, bisa menemukan kesuksesannya, bisa mencapai keharmonisan Indonesia emasnya itu pasti ada, gitu. Nah, semakin banyak yang punya keyakinan itu akan semakin menarik ke atas menurut saya daripada kita menyebarkan ketidakyakinan. Yes. Oke, dan itu juga masih banyak ya teman-teman kita juga yang menganggap bahwa kadang kita ngomong kayak gini enak ya, Mas Wali ya. Gampang banget sih Mas Wali ngomong kayak gitu. Hidup itu nggak seenaknya ininya Mas. Gitu kan. Omongannya seenteng omonganmu Mas. Gitu ya kan. Itu malahan dia mencuri impian dia sendiri bahkan kan gitu ya. Iya. Nah mungkin buat teman-teman ya yang masih beranggapan seperti itu, lakum dinukum waliyadin lah kata Mas Wadi juga tadi kan. Biarlah itu menjadi keyakinan Anda dan ini menjadi keyakinan saya. Paling tidak teman-teman stop berkomentar yang negatif. Apalagi sempat teman-teman mencuri impian temannya gitu ya, mencuri impian orang lain. Ini jahatnya double kill gitu ya. Betul. Oke. Kayak saya dulu waktu di Aceh itu Mas Fadi, kan saya tinggal di Aceh ya, pernah di Aceh, dan saya pernah bilang, wah saya kayaknya suka mobil itu adalah CR-V gitu ya kan. Ada satu orang saya support, maksudnya menghormati dia gitu kan, support, dan dia bilang, wah kalau Teguh mah bisa nih katanya gitu ya kan. Nah ini adalah salah satu orang yang mendukung percaya gitu kan. Dan secara tidak sadar, secara tidak langsung ya entah gimana ceritanya akhirnya saya pindah ke sini gitu ya kan. Pindah kemana? Pindah ke Jakarta gitu, dan alhamdulillah kehidupan ekonomi dan lain sebagainya jauh lebih baik daripada ketika saya di Aceh. Ini adalah mungkin salah satu ya doa dari beliau juga kan. Bisa dia mendukung jadi seperti itu gitu. Bisa jadi apa yang Mas Teguh yakini ternyata bertahan dalam hati Mas Teguh dan terwujud menjadi kenyataan. Itu sih yang terjadi. Betul. Gitu ya. Pertahanin terus teman-teman, apapun impian Anda pertahanin, dan kalau ada orang lain yang juga punya impian dukung. Itulah kesimpulannya. Yuk, jangan jadi penjahat ya. Jangan jadi kejahatan terbesar. Jangan sampai terjadi sama Anda gitu ya. Oke Mas Wadi, ini sebenarnya adalah gelas. Ini aslinya gelas kita beli, gambarnya kok kayak gede. Kan? Ini tadi nih. untuk properti kita, bro. Kayaknya kita buat syuting kayaknya bagus. Ini kosong ya. Begitu didapat, dan yang sebagai informasi Mas Teguh itu di katalognya ini gelas besar. Gelas besar ya. Saya tanya dong sama yang beli, ini yang kecil kali? Enggak Mas, itu yang besar. Lu udah tanya yang kecil kayak apa? Udah, setengahnya ini. buat apa? Astaga. Oke, daripada nganggur ya, udah kita beli, akhirnya kita pasang. Ya, akhirnya dia masuk ke dalam video ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, see you.